dengan menuntun umat manusia kepada jalan yang penuh dengan cahaya dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, jalan yang menjamin keselamatan kita hidup di dunia dan insyaallah di akhirat kelak. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita kajian fikih. Melanjutkan pembahasan sebelumnya masih berhubungan dengan pelaksanaan tajhiz mayat. Sebelum saya lanjutkan kepada pembahasan malam ini, terlebih dahulu saya ingin menambahkan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Bapak pada malam Kamis yang lalu, terkait dengan tata cara yang masbuk untuk salat jenazah. Jadi sebelumnya saya sudah menjawab bahwasanya di antara ketentuan dalam mazhab Syafi'i itu adalah, jadi ketika kita masbuk tanpa harus menunggu imam takbir, kita boleh langsung takbir, kemudian mengikuti apa yang kita ikuti dengan imam tersebut. Lalu ketika imam salam, kita mengqadha takbir yang tersisa. Misalnya kalau tersisa satu, berarti kita bertakbir langsung takbir satu tanpa harus membaca doa. Itu juga kalau yang tertinggal dua takbir, maka kita mengulang dua takbir secara berturut-turut tanpa dibarengi dengan doa. Lalu saya mengkaji kembali dan ada pendapat lain di dalam mazhab Syafi'i bahwasanya ketika seorang masbuk untuk mengikuti salat jenazah, maka dia langsung bertakbir tanpa harus menunggu imam takbir berikutnya. Kemudian dia mengikuti ketentuan takbir sebagaimana kalau dia salat sendirian. Misalnya dia takbir, itu merupakan takbir pertama bagi dia, maka dia mengikuti bacaannya dengan membaca Al-Fatihah sedapat mungkin. Kalaupun tidak habis ketika imam takbir ke berikutnya, maka dia langsung takbir tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya. Kemudian pada takbir, seandainya itu merupakan takbir yang ketiga bagi imam, sedangkan bagi makmum adalah takbir yang kedua, bagi makmum yang masbuk ini adalah takbir yang kedua, maka dia membaca sholawat. Kemudian pada takbir yang ketiga bagi makmum yang masbuk, berarti dia membaca doa sebagaimana ketentuan. Dan ketika imam sudah salam, dia juga mengikuti sebagaimana urutan doa itu. Jadi ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Yang satu tidak perlu membaca doa, ya. Yang kedua mengikuti sebagaimana ketentuan salat bagi orang yang tidak masbuk, ya kan? Jadi yang pertama, takbir pertama bagi dia membaca Al-Fatihah, takbir yang kedua membaca salawat, takbir yang ketiga membaca doa, dan yang keempat boleh tidak membaca doa, langsung salam. Tapi kalau dibaca doa juga boleh. Karena yang takbir yang ketiga itu doanya khusus untuk mayit, sedangkan doa yang ketiga khusus untuk mayit dan untuk seluruh kaum muslimin. Demikian. Jadi ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Yang satu tidak mengqadha doanya, sedangkan dalam pendapat satunya mengikuti sebagaimana ketentuan jika orang tersebut urutan sesuai dengan bacaan pada urutan takbir dalam salat jenazah. Nah, itu. Baik, selanjutnya malam ini kita akan masuk ke dalam pembahasan baru, yaitu fasal yang kedua, al-fasl tsani, tentang fima yusalla alaihi wa man aula bit taqdim. Yaitu orang-orang yang layak disalatkan atau mayit yang layak disalatkan, dan siapa yang didahulukan untuk menjadi imam di dalam salat jenazah ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-fasl tsani fi ma yusalla alaihi wa man aula bit taqdim. Fasal yang kedua tentang orang-orang yang layak untuk disolatkan dan orang yang utama untuk didahulukan menjadi imam. Wa ajma'a aktsaru ahlul ilmi ala ijazati ssalati ala kulli man qala la ilaha illallah. Para ulama telah sepakat bahwasanya para mayoritas ulama telah sepakat bahwasanya boleh untuk mensolatkan kepada semua orang yang mengucap la ilaha illallah. Maknanya apa? Ya, tanpa melihat apakah orang itu orang berbuat dosa, ya, orang berbuat zina misalnya, orang yang melakukan bid'ah atau orang munafik, selama dia mengucapkan la ilaha illallah, ya, dia boleh disolatkan, ya. Wa fi dzalika atharun, dan dalam masalah ini ada athar atau ada hadis atau ada riwayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Annahu qala alaihi wassalam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu ala man qala la ilaha illallah." Artinya selama dia masih mengucapkan la ilaha illallah, walaupun dia tidak salat, tidak puasa, ya kan, melakukan dosa besar, ya kan. Jadi di sini, ya, adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatlah atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Artinya siapapun yang masih mengucapkan la ilaha illallah, artinya belum keluar dari Islam, selama dia masih Islam, walaupun berbuat dosa besar, dia tetap boleh disalatkan. Ini dia, wa sawa'un kana min ahli al-kaba'ir aw min ahli al-bid'ah. Baik orang itu merupakan pelaku dosa besar, ahlul kaba'ir, ataupun ahlul bid'ah, orang yang melakukan bid'ah. Jadi berarti kalau dipermasalahkan di sini tentang bid'ah, berarti masalah bid'ah ini berat, ya. Illa anna malikan karaha li ahli al-fadli as-salata ala ahli al-bid'ah. Hanya saja, ya, Imam Malik memakruhkan bagi orang yang, ya, asalnya orang yang punya keutamaan lah, orang-orang artinya seperti imam, ya kan, itu untuk mensalatkan kepada orang-orang yang berbuat bid'ah, ya. Walam yara ay yusalla al-imamu ala man qatalahu haddan. Dan tidak berpendapat bahwasanya seorang imam itu melakukan sholat kepada orang yang meninggal atau dibunuh karena melakukan kejahatan hudud, ya. Jadi istilahnya maknanya gini, ada misalnya orang yang dia dihukum rajam. Rajam itu kan dilempar dengan batu sampai mati bagi orang yang berzina, ya, dan dia sudah menikah, meninggal. Nah, itu menurut pendapat Malik, jadi imam itu tidak perlu mensalatkan dia, seorang imam, artinya pemimpin di sini maksudnya, ya. Orang lain silakan, tapi imam tidak dianjurkan untuk masalah. Kalau tadi orang yang berbuat bid'ah makruh saja, ya, orang-orang yang punya keutamaan, ya, termasuk dalam situ adalah pemimpin atau orang-orang yang punya ulama di situ, ustad, biar orang-orang biasa saja mensalahkan orang yang seperti ini. Wakhtalafu fi man qatala nafsahu. Nah, ini juga menjadi suatu masalah. Kalau tadi sepakat asal orang dia mengucapkan la ilaha illallah, dia boleh disalatkan. Namun di sini para ulama berbeda pendapat tentang orang yang bunuh diri. Nah, ini bagaimana?
tentu kita harus membedakan antara orang bunuh diri dia sadar, artinya dia masih waras, normal, dengan orang yang bunuh diri karena dia hilang akal. Karena ada beberapa kasus juga di tempat kita, salah satunya ada di di kawasan Lamtemen dulu kalau saya tidak salah. Bapak itu bunuh diri ya karena memang kurang waras, ya, memang akalnya sudah hilang. Jadi ya tentu kita bedakan kenapa taklif itu, pembebanan hukum itu tidak ada bagi orang yang hilang akal, apakah karena gila ataupun karena yang lainnya. Fara'a qaumun annahu la yusalla alaihi. Maka sebagian ulama berpendapat orang yang mati bunuh diri itu tidak perlu disalatkan, tidak layak untuk disalatkan. Wa ajaza akharuna as-salata alaihi. Namun sebagian yang lain ada yang membolehkan. Wa minal ulama'i man lam yujiz as-salata ala ahli al-kaba'iri wala ala ahli al-baghi wal bid'ah. Dan di antara ulama ada pula yang tidak membolehkan salat, artinya mensalatkan orang-orang yang berbuat dosa besar dan orang-orang yang pemberontak dan orang-orang yang berbuat bid'ah. Jadi ada ulama-ulama yang tidak membolehkan mensalatkan orang yang berbuat dosa besar. Misalnya dosa besar masuk ada 7 dosa besar sebagai sab'atu minal mubiqat, ya, ada 7 dosa antara dosa besar, ya, syirik kepada Allah, kemudian durhaka kepada orang tua, kemudian berbuat zina, kemudian orang yang bersaksi palsu, ya kan, ada beberapa yang ikhtilaf di sini. Jadi ada ulama yang tidak membolehkan salat kepada orang yang berbuat dosa besar. Kemudian juga orang yang pemberontak, ahlul baghi. Nah, seperti pada masa sahabat Abu Bakar ada orang yang masuk dalam kategori bughah, orang yang menentang pemerintah yang adil, ya. Itu mereka tidak membayar zakat, akhirnya diperangi oleh Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Ini juga menurut para ulama orang-orang yang mati karena melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah itu tidak perlu disalatkan. Begitu juga orang-orang yang melakukan bid'ah. Wassababu fi ikhtilafihim fi sholati. Adapun sebab perbedaan pendapat ulama dalam masalah boleh tidaknya melakukan salat kepada orang-orang yang telah disebutkan tadi, ya. Amma fi ahli bid'ah, adapun kepada orang yang melakukan bid'ah, falikhtilafihim fi takfirihim bi bid'ahihim. Jadi kenapa ada masalah tadi dengan orang yang melakukan bid'ah, antara boleh tidaknya melakukan salat kepada orang yang melakukan bid'ah ini? Karena apa? Perbedaan pendapat ulama dalam menganggap bid'ah ini apalah membawa kepada kekafiran atau tidak. Faman kaffarahum bit-ta'wilil ba'idi lam yujiz as-salata alaihim. Jadi bagi yang mengkafirkan mereka itu orang-orang yang berbuat bid'ah, ya, dengan bit-ta'wilil ba'id, dengan makna mereka menyelewengkan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama tidak membolehkan salat kepada mereka, ya, mentakwilkan sesuatu yang sudah jelas, ya. Wa man lam yukaffirhum idh kana al-kufru 'indahu innama huwa takdzibur rasuli la ta'wil aqwalihi alaihi wasallam qala as-salatu 'alaihim jaizatun. Ya. Bagi
sebagian ulama lain ya yang menganggap bahwasanya kekafiran orang yang berbuat bid'ah itu hanya berlaku jika mereka mendustai Rasulullah SAW, ya, mendustai kerasulan Nabi, la ta'wila aqwalihi SAW, bukan karena mereka mentakwilkan hadis-hadis Nabi. Nah, karena sekarang kan banyak orang yang menyelewengkan pemahaman yang terhadap hadis Nabi, sehingga keluar dari makna yang sebenarnya. Sehingga dengan keluar dari makna yang sebenarnya itu mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hadis Nabi. Ya. Nah, ini menurut sebagian ulama tidak dianggap sebagai bid'ah yang mengkafirkan mereka. Tapi kalau sebagian ahli mengatakan ya, kalau sudah memahami atau menyelewengkan pemahaman hadis Nabi itu sudah dianggap bid'ah besar dan tidak perlu disolatkan karena sudah menyelewengkan sabda Nabi. Jadi nggak perlu disolatkan. Artinya ada yang agak sedikit keras dalam menilai orang-orang yang berbuat bid'ah ini. Ada yang agak sedikit lembut. Artinya ya selama dia tidak mendustai kerasulan Nabi, ya itu masih bolehlah. Tapi sekelompok lain agak keras. Ketika seorang sudah menyelewengkan ya makna hadis-hadis Nabi, nah itu sudah dianggap berlaku bid'ah dan tidak perlu disolatkan kepada orang-orang seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Wa innama ajma'a al-ulama 'ala tarki as-salati 'ala al-munafiqin ma'a talaffuzihim bisyahadati liqaulihi ta'ala wa la tusalli 'ala ahadin minhum mata abadan wa la taqum 'ala qabrihi. Beda dengan orang munafik. Nah, ini orang munafik di sini. Hanya saja para ulama sepakat. Jadi orang di sini beda ya dengan orang munafik. Para ulama sepakat tidak boleh mensalatkan orang-orang munafik, jenazah orang-orang munafik, padahal mereka melafadzkan syahadah. Nah, orang munafik ini kan dia bersyahadah. Di mulutnya dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tapi ketika terbukti dia memang hanya bersyahadah di mulut saja, sedangkan dalam perbuatannya tidak, ya, maka ini para ulama sepakat untuk tidak boleh mensalatkan orang munafik. Dalilnya mana? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, wala taqum ala qabrihi." Janganlah kalian melakukan salat atas salah seorang dari mereka yang telah meninggal selama-lamanya, dan janganlah kamu berdiri di atas kubur mereka untuk berdoa. Maksudnya di sini. Ya, jadi tegas kepada orang munafik. Nah, jadi di sini ada perbedaan antara orang yang berbuat dosa besar dengan orang yang berbuat bid'ah dan juga dengan orang munafik. Wa amma ikhtilafun fi ahli al-kaba'ir. Nah, kalau tadi tentang orang munafik, bagaimana dengan orang-orang yang berbuat dosa besar? Kenapa terjadi perbedaan pendapat ulama tentang hukum mensalatkan jenazah orang-orang yang berbuat dosa besar? Apa sebabnya? Falaysa yumkinu ay yakuna lahu sababun illa min jihati ikhtilafin fil qawli bit takfir bidh-dhunub. Nah, jadi di sini perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya mensalatkan orang yang berbuat dosa besar. Nah, ini perbedaannya tentu pada hukum atau keyakinan beberapa kelompok di dalam Islam tentang orang-orang yang berbuat dosa besar. Dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang berbuat dosa besar itu tidak membuat dia menjadi kafir. Nah, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya
seberat apapun, sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang muslim, pada akhirnya dia nanti di hari kiamat akan tetap masuk surga karena tidak dianggap kafir, masih dianggap muslim, Islam. Tetapi ada kelompok lain dalam hal akidah di sini yang menetapkan atau menghukum orang-orang yang berbuat dosa besar itu sebagai kafir. Nah, karena dianggap berbuat dosa besar tergolong kepada kafir, ya karena kafir tentu tidak perlu disolatkan. Nah, disinilah terjadi perbedaan pendapat ulama. Khususnya berarti dalam hal ini perbedaan terjadi pada kelompok ahlul kalam atau akidah di sini. Sebagian di sini ahlus sunnah wal jamaah tetap menganggap orang yang berbuat dosa besar masih muslim sehingga perlu disolatkan. Sedangkan kelompok lain di luar ahlus sunnah wal jamaah berpendapat bahwasanya orang yang sudah berbuat dosa besar itu kafir sehingga kekal di dalam neraka karena sudah dihukum kafir, kekal dalam neraka. Orang muslim tidak, sebesar apapun dosanya, dia setelah dihukum dengan dosa-dosanya dia tetap akan pada akhirnya akan masuk ke dalam syurga. Itulah yang membedakan kita orang muslim dengan orang kafir. Orang kafir khalidina fiha, kekal di dalam neraka. Tapi orang muslim tetap dia akan masuk syurga pada akhirnya setelah dihukum dengan dosa-dosanya. Kita lanjutkan. Lakin laisa hadza madzhab ahlus sunnah. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang menganggap orang berbuat dosa besar itu adalah kafir itu tidak termasuk dalam ahlus sunnah. Falidzalika laisa yanbaghi ay yumna as-salat yumna as-salata al-fuqaha ala al-kabair. Sehingga ya para ulama fikih menganggap ya tidak ada halangan untuk mensalatkan orang yang berbuat dosa besar. Lain halnya dengan munafik. Nah, itu beda dengan orang munafik. Wa amma karahiyatu maliki salata ala ahli al-bid'ah fadzalika limakan az-zajri wal 'uqubati lahum. Adapun alasan ulama Maliki memakruhkan untuk melakukan salat kepada orang yang berbuat bid'ah, nah, tujuannya adalah limakan zajri wal 'uqubati alaihim. Nah, sebagai bentuk semacam preventif lah, supaya orang jangan sembarangan melakukan bid'ah atau menyelewengkan makna-makna hadis Nabi. Jadi dengan ditetapkan hukuman hanjit semayang atau tidak boleh sholat kepada orang yang berbuat bid'ah, nah, sehingga orang yang mau berbuat bid'ah mikir-mikir dulu, yang mati itu hanjit semayang tu. Jadi tujuan daripada Imam Malik ya memakruhkan itu karena ya, supaya untuk mengancam orang-orang yang berbuat bid'ah untuk tidak melakukan bid'ah, karena kalau mati nanti enggak akan disalatkan. Ya. Wa innama lam yara Malikun salat al-imami ala man qatalu haddan. Adapun alasan Imam Malik tidak tidak membenarkan salat seorang imam melakukan salat kepada orang yang terbunuh karena dihukum had. Ya, jadi tadi ada pendapat Imam Malik ya, bagi seorang imam tidak dianjurkan untuk mensalatkan orang yang mati karena dihukum hudud. Seperti tadi misalnya orang yang dirajam meninggal atau orang yang diqisas meninggal, ini Imam Hanafi semayang tidak dianjurkan untuk salat ke atas mereka. Ya, alasannya kenapa? Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yusalli ala ma'izin, karena Nabi tidak melakukan salat jenazah kepada si Ma'iz. Nah, kalau Bapak Ibu pernah dengar kisah Ma'iz, ya, Ma'iz ini adalah seorang yang berzina, datang kepada Nabi, menghadap Nabi, ya, mengaku dia berzina. Ya, ketika itu Nabi
berada di masjid, tiba-tiba datang Ma'iz, duduk di hadapan Nabi. Dia mengaku sudah berzina. Ya, lalu Nabi bergeser ke arah lain. Artinya apa? Ini ada pelajaran penting di sini. Ya. Nabi bergeser ke arah lain, artinya seolah-olah Nabi tidak mau mendengar pengakuan si Ma'iz ini. Suatu keharusan bagi seorang yang sudah berbuat dosa besar untuk mengaku kepada imam agar dia dihukum. Tidak ada keharusan. Mana dalilnya? Inilah. Kalau memang Nabi mau menghukum dia, menghukum si Ma'iz, langsung ingin menghukum si Ma'iz, maka dari awal Nabi sudah, oh kamu tidak, ya, betul kamu tidak, ya. Tapi di sini dalam kasus ini Nabi menghindar agar si Ma'iz menarik pengakuannya. Tapi pada kali keempat, karena Nabi melihat bahwa memang Ma'iz ini benar-benar sungguh-sungguh dia ingin dihukum oleh Nabi karena dia berzina, dan agar dia terbebas daripada dosa zina itu, maka pada akhirnya Ma'iz dihukum rajam sampai meninggal. Dan itu pun dalam lanjutan riwayatnya, ketika itu Ma'iz lari. Ketika dirajam, dia lari. Sampai begitunya bagaimana sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam, sebenarnya hukuman hudud yang ditetapkan dalam syariat Islam ini tujuannya adalah agar untuk hanya menakut-nakuti supaya orang tidak melakukan itu. Tetapi kalau sudah terbukti dia melakukan, tentu akan tetap dihukum. Ya, jadi maka dalam sejarah, ya, tidak, dalam hasil kajian saya dan beberapa teman, tidak ada satu kasus pun yang terjadi, kasus zina yang terjadi pada masa Rasul dan beberapa sahabat itu karena berdasarkan kesaksian, semuanya berdasarkan pengakuan. Kisah yang sama juga atau riwayat yang sama juga terjadi kepada Al-Ghamidiyah, salah seorang dari kaum Ghamidiyah, yang dia juga mengaku kepada Nabi dia hamil karena zina. Lalu Nabi marah sekali, juga ingin menghindari si perempuan ini untuk dihukum zina. Tetapi si wanita ini ngotot mengaku kepada Nabi bahwa dia melakukan zina, dan akhirnya juga dia dihukum dengan hukuman rajam sampai meninggal. Ya. Jadi intinya di sini, ya, di samping kita di sini belajar tentang materi yang berkaitan dengan jenazah, tapi ada pelajaran lain di sini bahwa, ya, tentang Ma'iz ini, bahwa tidak dengan serta-merta orang yang berbuat dosa besar itu wajib dia untuk melakukan pengakuan. Begitu juga orang yang menyaksikannya, tidak wajib dia melaporkan apa yang dia saksikan, tapi berikan kesempatan kepada orang-orang yang berbuat dosa itu untuk dia bertaubat, kecuali kalau dia memang sudah melakukan itu, sudah menjadi suatu kebiasaan buruk bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut, ya tentunya itu dia sudah pada perkara lain, ya, karena memang kaji ketabian. Nah, itu maka perlu dia dibawa ke hadapan hukum untuk dihukum sebagaimana ketentuan dalam syariat Islam. Baik, kembali kepada masalah tadi lagi, ya. Jadi Rasul dalam kasus Ma'iz ini beliau tidak melakukan salat kepada si Ma'iz. Kenapa? Karena Ma'iz meninggal karena dihukum dengan hukuman hudud, yaitu hukuman rajam karena melakukan zina. Walam yanhi 'anis salati 'alaihi
Akhrajahu Abu Daud. Dan akan tapi meskipun Nabi tidak salat jenazah kepada si Ma'iz, tapi Nabi tidak melarang kepada yang lain untuk melakukan salat jenazah kepada Ma'iz. Berarti di sini ada hukum berbeda antara seorang imam dengan rakyat biasa, ya, terkait dengan salat terhadap jenazah orang yang mati karena dihukum hudud. Wa innama ikhtalafu fi sholati ala man qatala nafsahu. Adapun alasan sebab perbedaan pendapat ulama, ya, tentang salat bagi orang yang bunuh diri, ini berdasarkan hadis Jabir bin Samurah. Berdasarkan hadis Jabir bin Samurah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aba ayyusalliya ala rajulin qatala nafsahu. Bahwasanya dalam sebuah riwayat dari Jabir bin Samurah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggan untuk melakukan salat terhadap orang yang bunuh diri. Ini alasan atau ya sebab perbedaan pendapat ulama tentang hukum salat bagi orang yang bunuh diri. Faman sahhaha hadzal athar qala la yusalla ala qatil nafsihi. Ya, bagi yang berpegang kepada riwayat ini maka mereka melarang, ya, atau tidak menganjurkan untuk melakukan salat pada orang yang bunuh diri. Wa man lam yusahhihhu ra'a anna hukmahu hukmal muslimin wa in kana min ahli an-nar kama warada bihil athar. Ya, kan, tapi bagi yang tidak mensahihkan hadis ini berkaitan perbedaan tentang hukum hadis ini, ya. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak sahih. Bagi yang mensahihkannya berarti dilarang mensalatkan orang yang bunuh diri. Bagi yang tidak mensahihkan hadis ini berpendapat bahwasanya hukum orang yang bunuh diri sama